Saat segmen Super Mini perlahan-lahan mati, pada tahun 2024 cukup dengan meluncurkan hatchback kecil dan ringan yang hanya ditenagai oleh mesin pembakaran kecil agar dianggap menarik. Hal ini berlaku pada Suzuki Swift baru, dengan Ford Fiesta yang kini sudah tidak ada lagi, VW Polo yang sudah hampir punah dan hampir tidak ada yang baru di segmen ini. Super Mini yang berani meskipun sering diabaikan ini memiliki peluang nyata untuk berkembang. Suzuki untungnya telah memilih untuk menjaga hal-hal tetap sederhana dengan mobil baru ini daripada mengejar tenaga baterai atau, lebih buruk lagi mengubahnya menjadi crossover. Hal yang mudah bagi produsen Jepang itu adalah memoles mobil lama, mungkin sedikit memperbaiki mesin, menambahkan beberapa perangkat keselamatan terbaru dan selesai, namun mereka memutuskan untuk mengerjakan ulang semuanya. Mobil ini menggunakan platform hardtech yang sama seperti sebelumnya dan mempertahankan bobot kosong yang sama, tetapi hampir semua hal lain di sekitarnya telah berubah atau setidaknya berevolusi. Ada perubahan kecil yang dirancang untuk menghasilkan hal-hal besar seperti perekat peredam suara yang digunakan untuk pertama kalinya di Suzuki, roll bar depan yang lebih tebal dan as roda berlapis teflon untuk meningkatkan kekakuan dan bahkan dudukan mesin berisi cairan untuk mengurangi getaran. Interior. Bagian dalam interior memang kurang memuaskan, tata letaknya cukup baik dan penggunaan kontrol fisik yang berlebihan dibandingkan dengan menumpuk semua hal di layar patut dipuji, tetapi penuh dengan plastik keras dan desainnya terasa kurang menarik. Hal itu tidak sepenuhnya terbantu oleh pilihan bahan plastik krem kontras yang terasa seperti tindakan penghematan biaya dibandingkan dengan pernyataan mode apapun. Ruang di bagian belakang mobil ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari mobil super mini manapun, cukup untuk menampung anak-anak, tetapi sebagai orang dewasa Anda tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sana, demikian pula bagasinya tidak terlalu luas, tetapi sekali lagi itu sudah biasa. Namun Suzuki Swift tidak kekurangan teknologi, dengan harga awal yang terjangkau Anda akan mendapatkan lampu depan LED, jok berpemanas dan sistem infotainment 9 inci yang mendukung Android Auto nirkabel dan Apple CarPlay, yang sebaiknya Anda gunakan sebagai pengganti sistem dasar. Desain. Baik di dalam maupun di luar eksterior Swift baru telah diperbarui. Mobil ini masih menggunakan platform kendaraan ringan hardtech milik Suzuki sehingga dimensinya tidak berubah. Tetapi lampu depan dan grill depan telah direvisi untuk memberikan tampilan yang lebih kontemporer sementara pintu belakang telah diperbarui dengan spoiler belakang terintegrasi di antara perubahan lainnya. Suzuki telah bekerja keras untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis mobil dengan serangkaian perubahan eksterior, sementara perekat baru telah diperkenalkan ke bagian bawah bodi untuk mengurangi kebisingan, getaran, dan kekerasan. Beberapa penyesuaian juga telah dilakukan pada pengaturan suspensi Swift. Batang penstabil depan telah disesuaikan untuk meningkatkan kekakuan saat melaju, sementara di bagian belakang suspensi telah disesuaikan agar roda belakang dapat meluncur di permukaan jalan yang berubah dengan lebih nyaman. Spesifikasi mesin. Dengan 81 brake horsepower, Swift tidak memiliki tenaga untuk mendorong ke belakang, tetapi transmisi manualnya yang apik patut dinikmati. Padukan gerakannya yang cepat dan presisi dengan kemudi mobil yang berbobot baik, dan Swift menjadi kendaraan yang menyenangkan untuk dikendarai di tikungan. Swift terasa lincah, seimbang dan gesit meskipun bodinya agak ramping, sebagian besar pesaingnya merasa lebih unggul dibandingkan Swift. Swift baru juga tersedia dengan transmisi CVT opsional. Kami tidak berkesempatan mencobanya, tetapi kami menduga itu tidak akan menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari pengalaman yang menarik. Bagi pengemudi Swift yang kurang memperhatikan kecepatan, mungkin itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Performanya tidak terlalu gemilang, tetapi cukup untuk mobil jenis ini dan terasa cukup kuat di jalan tol. Sistem hibrida ringan berarti mesin dapat bekerja keras dari jauh di bawah 1500 rpm membuatnya terasa seperti benjolan yang lebih besar dan lebih torsi dalam situasi throttle parsial, Anda tetap perlu memacunya untuk menemukan tenaganya. Mesin hibrida 3 silinder ringan menghasilkan 81 brake horsepower yang sama dengan model 4 silinder lama, tetapi sekarang memiliki waktu 0 hingga 62 mil per jam yang lebih cepat yaitu 12,5 detik, ini 5% lebih cepat dari sebelumnya. Nilai torsinya adalah 83 pound-feet pada 34.500 rpm, dan dapat melaju hingga 103 mil per jam dalam spesifikasi motion atau 106 mil per jam dalam ultra.